Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'dah. Kali ini kami akan menjelaskan tentang asbabun nuzul dari surat Al-Qadar, serta menjelaskan tentang kisahnya Sam'un Al-Ghazi. Langsung saja, yang kami ambil dari kitab Durratun Nasihin. Langsung saja dilihat wasababu nuzuli hadhihi surah yang paling atas. Wasababu nuzuli hadhihi surah an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma annahu qol. Jadi sebab turunnya surat ini, maksudnya surat Al-Qadar, yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Zakaro Jibril alaihi salam indan Nabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam abdan yuqalu lahu Sam'un al-Ghazi. Malaikat Jibril menyebutkan kepada Nabi seorang hamba yang disebut dengan nama Sam'un al-Ghazi. Wa huwa ghaza al-kufar al-fasyahrin. Jadi Sam'un al-Ghazi ini memerangi atau berperang dengan orang kafir selama 1000 bulan. Perang selama 1000 bulan. Wa kana silahuhu lihya jamalin. Walaysa lahu ghairuha min alati harbin. Jadi pedang yang digunakan, alat yang digunakan untuk berperang, pedangnya itu menggunakan tulang daripada onta. Tulang dagu atau janggutnya onta. Dan beliau Sam'un al-Ghazi itu tidak memiliki alat perang yang lainnya. Wa kullama daraba al-kufar bihadzal liha qatala ma la yuhsa adatuhum. Jadi ketika beliau memukulkan senjatanya itu kepada orang-orang kafir, maka akan membunuh orang-orang kafir dengan bilangan yang tidak bisa terhitung. Ini sekali tebas. Sekali tebas bisa membunuh orang-orang kafir yang sangat banyak. Fa idza atosha yakhruju min maudi'il asnan ma'u adbin fayashrabuhu. Ya, ketika beliau dalam keadaan haus, maka akan keluar dari di antara gigi-giginya akan keluar air tawar yang kemudian beliau minum sendiri. Wa idza jaa yambutu minhu lahmun fayakuluhu. Dan kemudian ketika beliau merasa lapar, maka akan tumbuh daging di antara sela-sela giginya yang kemudian bisa beliau makan. Jadi bisa tetap makan dan minum tanpa perlu pergi ke pasar dan masak, ya, langsung otomatis. Fakana ala hadza kulla yaumin. Hal tersebut rutinitas yang selalu beliau lakukan setiap harinya. Hatta maudho min umrihi alfu syahrin. Sehingga usia beliau sampai 1000 bulan. Wahya salasun wa thamanuna sanatan wa arba'atu asyhurin. Jadi 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun 4 bulan. Jadi umurnya itu sampai 83 tahun 4 bulan. Fa'jazal kufar an rotihi. Orang-orang kafir itu tidak mampu untuk mengalahkan Sam'un al-Ghazi. Selama itu berperang, selama itu pula orang kufar selalu kalah, tidak mampu untuk mengalahkan Sam'un al-Ghazi.
Faqalu limro'atihi wahya kafiratun. Kemudian orang kafir memiliki siasat dengan menemui istrinya Sam'un al-Ghazi dan berkata kepadanya, yang mana istrinya itu kebetulan merupakan orang kafir ya, termasuk masih orang kafir. Inna nu'tika amwalan kathirotan in qatalti zaujaki. Orang-orang kafir itu berkata kepada istrinya Sam'un al-Ghazi, kami akan memberikanmu harta yang banyak apabila kamu bisa membunuh suamimu. Qalat ana la aqdiru ala qatlihi. Kemudian istrinya berkata, saya tidak mampu untuk membunuh suami saya. Qalu nu'tika hablan syadidan fasyaddi bihi yadaihi wa rijlaihi fi naumihi wa nahnu naqtuluhu. Kalau begitu, ini kata orang kafir ya, orang kufar, saya akan memberikanmu tali yang sangat kuat, kamu ikatlah suamimu itu, tangannya maupun kakinya itu diikat ketika sedang tidur, maka kami yang akan membunuhnya. Fasaddathu al-mar'atu fi naumihi. Kemudian istrinya pun mengikuti perintah orang kafir, mengikat Sam'un al-Ghazi ketika dalam keadaan tidurnya. Fastaiqadha faqala man syaddani. Kemudian Sam'un al-Ghazi pun terbangun dan berkata, siapa yang mengikatku? Siapa yang mengikatku? Faqalat ana syaddadtu li ujarribaka. Kemudian istrinya berkata, ini istrinya juga pintar, licik. Saya mengikatmu untuk menguji kekuatanmu. Fajadzaba yadahu faqata'a al-habla. Kemudian Sam'un al-Ghazi menarik tangannya, menggerakkan tangannya, yang kemudian terputuslah atau putuslah tali yang diikatkan kepadanya. Tsumma ja'a al-kufar bisil silatin fasyaddathu al-mar'atu biha fastaiqadha faqala man syaddani. Kemudian orang-orang kafir datang lagi membawa rantai, yang kemudian Sam'un al-Ghazi diikat kembali oleh istrinya menggunakan rantai tersebut. Kemudian terbangun lagi Sam'un al-Ghazi dan berkata, siapa yang mengikatku? Qalat ana syaddadtu li ujarribaka fajadzaba yadahu faqata'a asil silata. Istrinya berkata lagi, saya yang mengikatmu. Saya mengikatmu untuk menguji, untuk apa? Ngetes ya, ngetes kekuatanmu, untuk menguji kekuatanmu. Fajadzaba yadahu faqata'a asil silata. Kemudian Sam'un al-Ghazi menarik tangannya yang kemudian bisa memutuskan rantai yang diikatkan kepadanya. Tsumma qalat kal ula. Kemudian perempuannya berkata seperti yang pertama. Faqala ya imraati ana waliyun min auliyaillah. Ana waliyun min auliyaillah. Ta'ala la yaghlibu alayya syai'un min amrid dunya illa sya'ri hadza. Wahai istriku, saya adalah kekasih atau wali dari kekasih-kekasihnya Allah. Berarti Sam'un al-Ghazi ini termasuk walinya Allah. La yaghlibu alayya syai'un, yang tidak bisa mengalahkanku dari perkara-perkara dunia kecuali rambutku ini. Jadi yang kelemahannya Sam'un al-Ghazi itu adalah rambutnya. Jadi amrun dunyawi, perkara dunia itu tidak bisa mengalahkan Sam'un al-Ghazi kecuali rambutnya.
Wa kana lahu sya'run tawilun. Ya, Sam'un al-Ghazi ini memiliki rambut yang sangat panjang. Fasami'at imra'atuhu, kemudian istrinya itu mendengar apa yang dikatakan oleh Sam'un al-Ghazi. Walamma nama kutiat diabuhu kotoat diabahu fi halinomihi. Nah, ketika Sam'un al-Ghazi tidur, istrinya memotong rambut suaminya itu Sam'un al-Ghazi ketika tidur ya tadi. Wakanat samani kitoin. Wakanat samani kitoin min sya'ri roksihi. Dan memotong dengan 8 bagian potongan. Wakuluha tajri alal ardi. Semua potongan itu bisa menjuntai sampai ke tanah, sampai ke bumi, saking panjangnya itu ya. Fasaddat bi arba'i dawaiba minha yadaihi wabil arba'i al-ukhra rijlaihi fi naumihi. Nah, kemudian dengan potongan-potongan rambut tersebut, istrinya mengikat Sam'un al-Ghazi, yang 4 diikatkan ke tangannya, yang 4 yang lain diikatkan ke kakinya, ke kedua kakinya. Nah, ini dilakukan ketika Sam'un al-Ghazi dalam keadaan tertidur. Fastaiqadha faqala man saddani. Nah, kemudian Sam'un al-Ghazi terbangun dan berkata, siapa yang mengikatku? Qalat ana syaddadtu liujarribaka. Kemudian istrinya berkata, saya yang mengikatmu untuk menguji kekuatanmu. Fajadaba jadban syadidan. Kemudian Sam'un al-Ghazi menarik dengan tarikan sekuat tenaga, tarikan yang sangat kuat. Falam yakdir ala qot'iha, tapi tidak mampu untuk memotong atau memutus rambut yang diikatkan ke tangan dan kakinya. Fakhbarat imra'atuhu al-kufar, yang kemudian istrinya tersebut memberitahu kabar tersebut kepada orang-orang kafir. Faja'u wa dhahabu bihi ila madbahihim wa kana fihi amudun fausaquhu ala dzalikal amud. Nah, kemudian orang-orang kafir tersebut datang atas berita dari istrinya dan membawa Sam'un al-Ghazi kepada tempat penyembelihan. Wa kana fihi amudun, dan di tempat tersebut ada tiang ya, ada tiang yang kemudian Sam'un al-Ghazi diikatkan kepada tiang tersebut. Faqata'u udhunaihi wa ainaihi wa syafataihi wa lisanahu wa yadaihi wa rijlaihi. Nah, kemudian orang-orang kafir memutilasi, memotong-motong tubuh daripada Sam'un al-Ghazi. Memotong telinganya, matanya, bibirnya, lidahnya, kakinya, dan tangannya. Dipotong-potong bagian tubuh dari Sam'un al-Ghazi. Wa kulluhum yajtami'una fi dzalikal bait, dan semuanya itu berkumpul di rumah tersebut. Orang kafir dan istrinya Sam'un al-Ghazi berkumpul di tempat tersebut, di dalam rumah. Fa wahallahu ta'ala ilaihi, kemudian turunlah wahyu Allah kepada Sam'un al-Ghazi yang berupa ayu syai'in turidu bihim asna'uhu. Ini perkataan Allah kepada Sam'un al-Ghazi, yaitu apa yang kamu inginkan, apa yang kamu inginkan terhadap mereka. Faqala uridu antuk tiyani minal kuwati hatta uharrika amuda hadzal baiti fayanhadimu alaihim. Saya ingin, ya Allah, saya ingin Engkau mengembalikan atau memberikan kekuatan kepadaku. Jadi ingin kekuatannya dikembalikan supaya apa? Supaya bisa merobohkan atau menggerakkan tiang-tiang yang ada di rumah itu
dan merobohkannya supaya menimpa orang-orang kafir dan istrinya tersebut. Faqawwahullahu wa harraka nafsahu fawaqa'a as-saqfa alaihim wa ahlaku jami'an wa mra'atuhu ma'ahum. Kemudian Allah mengembalikan kekuatan kepada Sam'un al-Ghazi sehingga beliau menggerakkan dirinya dan merobohkan atap-atap rumah yang sehingga membunuh semua orang yang ada di situ, termasuk orang-orang kafir dan istrinya. Tertimbun rumah bersama dengan mereka. Fa'anjahullahu ta'ala minhum. Kemudian Allah menyelamatkan Sam'un al-Ghazi dari orang-orang kafir tersebut. Waraddallahu alaihi jami'a a'dha'ihi. Dan Allah mengembalikan semua anggota-anggota tubuh dari Sam'un al-Ghazi yang telah dipotong-potong. Jadi kembali utuh seperti semula. Fa'abada dzalika Fa'ba'da dzalika abadallaha alfa syahrin ma'aqiyami lailiha wa siyami nahariha. Setelah kejadian tersebut, Sam'un al-Ghazi beribadah kepada Allah selama 1000 bulan. Yang mana malamnya dipenuhi dengan qiyamul lail, ibadah, dan siangnya beliau lakukan dengan berpuasa. Fadharaba bisayfi fisabilillahi. Dan berperang dengan dengan pedang fisabilillah, jihad ya. Berarti selama 1000 bulan beliau full lakukan malamnya beribadah, siangnya berpuasa, kemudian juga berperang ya. Berperang jihad fisabilillah juga dengan mengangkat pedang. Fabaka ashabun Nabi alaihi salatu wassalam istiyakon lidalika. Mendengar cerita tersebut, para sahabat Nabi menangis. Karena merasa menginginkan bisa beramal seperti amalnya Sam'un al-Ghazi. Faqalu ya Rasulullah hal tadri sawabahu. Ya Rasulullah, kemudian sahabat berkata, ya Rasulullah, apakah engkau tahu pahala yang diterima oleh Sam'un al-Ghazi? Faqala alaihi salatu wassalam la adri. Rasulullah menjawab, saya tidak tahu. Fa'anzalallahu Jabrail alaihi salam bihadhihi surah. Kemudian Allah mengutus malaikat Jibril dan menurunkan surat ini, yaitu surat Al-Qadar. Wa qala ya Muhammad. Kemudian malaikat Jibril berkata, wahai Nabi Muhammad, a'taituka ummataka lailatal qadar, lailatal qadri. Saya memberikan kepadamu dan kepada umatmu lailatul qadar. Jadi Rasulullah dan umatnya itu diberi lailatul qadar oleh Allah. Al ibadatu fiha afdalu min ibadati sab'ina alfa syahrin. Yang mana ibadah yang dilakukan ketika Lailatul Qadar itu lebih utama daripada ibadah selama 70.000 sab'ina alfa syahrin, 70.000 bulan. Wa qala ba'duhum, dan sebagian ulama berkata, qala Allah Ta'ala, ya Muhammad, wahai Muhammad, rok'atani fi lailatil qadri khairul laka wali ummatika min durbis sayfi alfa syahrin fi zamani Bani Israel. 2 rakaat yang dilakukan pada Lailatul Qadar itu lebih baik bagimu dan bagi umatmu daripada berperang selama 1000 bulan pada zaman Bani Israel. Inilah keistimewaan Lailatul Qadar yang diberikan kepada Rasulullah dan kepada umatnya, bahkan melebihi hal yang dilakukan oleh Sam'un al-Ghazi.
Bahkan sampai sab'ina alfa syahrin itu ya. Lebih utama dari beribadah selama 70.000. Kalau Sam'un al-Ghazi itu kan 1000 bulan. Ini sampai 70.000 bulan. Inilah yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.